Halo, perkenalkan saya Richard Setiawan dengan NIM 7120594. Pada praktikum kali ini, praktikum keempat, kita akan membahas DHCP versi 4, di mana DHCP sendiri fungsinya nanti akan memberikan IP secara otomatis kepada host-host yang terhubung. Tujuan praktikum ini, yang pertama, konfigurasi DHCP versi 4 di router 0 untuk memberikan IP address di setiap VLAN produksi A, B, C, dan A, B, C, D, dan E, yaitu di sini router 0. Kemudian konfigurasi DHCP versi 4 di router 1 untuk memberikan IP address di LAN administrasi umum, yaitu di sini router 1. Konfigurasi dilakukan di keseluruhan topologi kecuali ruang tamu di sini dan koneksi ke cloud. Oke. Kita lanjut, di sini ada teori singkat mengenai DHCP. DHCP adalah protokol yang mengatur pemberian IP address host secara dinamis atau otomatis ya. Mekanismenya dapat dilihat sini. Kalau biasanya dikenal dengan DORA, yaitu Discover, Offer, Request, dan Acknowledgement. Ini di sini DHCP client akan ini dia butuh IP kan. Dia merequest address itu berupa DHCP Discover dan itu berupa broadcast. Setelah ditemukan DHCP servernya, DHCP server akan membalas dengan DHCP offer. Kemudian setelah itu diterima lagi dengan klien. Oke, sekarang aku merequest IP-nya, tolong beri aku IP versi 4 gitu. Setelah itu baru dari server DHCP-nya memberikan jawaban berupa DHCP acknowledgement. Ini untuk konfigurasi DHCP di router Cisco. Bisa dilihat kalau di sini IP DHCP excluded address. Excluded ini berarti IP-IP yang sudah dipakai itu apa aja, sehingga nantinya waktu dilakukan per requestan IP ini nggak akan diberikan. Biasanya ini digunakan di default gateway atau udah digunakan di VLAN gitu ya, VLAN di switch. Kemudian di sini juga ada IP DHCP pool. Pool ini apa ya, kalau dalam bahasa Indonesianya kan kolam ya, berarti dia kumpulan-kumpulan IP yang bisa dipakai itu nantinya ditaruh di yang namanya pool ini. Pool ini diberi nama di sini. Kemudian area yang akan kita beli IP itu networknya berapa dengan subnet berapa, ini dituliskan di sini. Setelah masuk ke DHCP config, networknya berapa, 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 atau prefix 24 ini. Kemudian default gateway-nya untuk network itu di router berapa IP-nya. Kemudian juga untuk DNS servernya kita setting juga. Setelah DNS server baru domain name. Domain name yang digunakan di area itu atau di DHCP itu apa gitu. Oke, sekarang kita masuk ke praktikumnya. Server 1, di ruang server diberikan alamat statik 10.0120/28 dan aktifkan server sebagai DNS server dan isikan setting DNS seperti contoh. Oke, kita masuk ke sini pakai tracer. Di sini sudah ditulis ini pakai .20 IP-nya sama seperti di sini ya, prefix 20. Kalau pakai yang PLSM yang lama ini, tapi kita ikuti yang di sini aja, prefix 20. Sudah. Bukan prefix 20, maksudnya IP-nya itu .20 di belakangnya. Prefixnya prefix 28, default gateway-nya 10.0117. Oke, kembali lagi dan kita ke service DNS. Oke, kita ikuti di sini. Sini service DNS. Di sini sudah ada punya Pak Gani. Sekarang kita bikin punya saya sendiri, www.richard.com. Addressnya kalau di sini 121, pakainya 20 aja. Kita
add. Oke, sudah selesai. Dan kita kembali lagi server 0 di ruang server diberikan alamat statik 10.0122 prefix 28 dan aktifkan service server sebagai server HTTP. Service HTTP kita on kan. Oke, sudah. Kalau yang di sini tadi buat DNS, di sini buat web. Itu. Oke, sudah. Sebelum Anda konfigurasi DHCP server, tuliskan rancangan IP address di setiap VLAN. Pada tabel di bawah untuk produksi A, dan ini network address-nya 10.00.192 prefix 27 dengan default gateway-nya ini 10.00.193. IP yang dicadangkan ini harusnya 0 ya. IP yang dicadangkan ini maksudnya IP yang tidak akan diberikan ke host karena sudah dipakai sebagai alamat IP statik di interface. Jadi yang sudah dipakai untuk gateway dan juga di LAN, di VLAN maksudnya. Ini 193 itu default gateway, 194 itu IP yang sudah dipakai di switch ini. Itu juga untuk produksi ABCDE di administrasi umum juga sama. Bedanya yang di sini yang dicadangkan 3 karena kepake di gateway sini, kemudian di VLAN untuk switch sini, dan juga VLAN di switch yang ini. Kita lanjut, lakukan konfigurasi server DHCP untuk memberikan layanan IP address produksi ABCDE di router 0, dan juga harusnya ini memberikan IP address di administrasi umum di router 1 ya. Oke, kita masuk ke CLI-nya langsung aja. Cisco enable Cisco conte. Nah, di sini saya sudah bikinkan konfigurasinya sama seperti yang di contoh tadi. IP DHCP excluded berarti yang tidak boleh kepakai itu dari range 10.0193 sampai 194. Poolnya kita beri nama LAN produksi A. Networknya 10.00.192 dengan prefixnya ini 27. Untuk default gateway-nya 10.00.193, DNS server seperti yang sudah kita setting tadi 10.0120 dengan domain name richard.com. Begitu juga untuk yang lainnya, hanya berbeda di excluded, gateway, network. Kita tinggal menyesuaikan sesuai rancangannya. Kemudian di router administrasi umum juga sama, yang tidak boleh diberikan IP-nya mulai dari range 10.001 sampai 10.003. Oke, kita lanjut ya. Ini kita copy untuk di router 0, kita paste. Oke, enter. Sudah selesai. Sekarang kita ke router 1, CLI. Kita copy lagi yang di sini. Oke, sudah selesai. Ubahlah semua IP address di PC atau laptop VLAN produksi ABCDE dan LAN administrasi umum dalam mode otomatis agar mendapat layanan IP address dari DHCP servernya masing-masing. Capture IP address PC atau laptop yang diperoleh di 3 VLAN pilihan Anda. Nah, ini kita nanti juga cek pakai command prompt di ipconfig. Oke, sekarang kita ubah konfigurasi di laptop-laptopnya ya. Mungkin kalau di sini masih ini kalau static kan gini. Nah, DHCP request successful, dia dapat 10.00196. Default gateway-nya langsung dapat, DNS-nya 10.0120. Yang B kita ubah juga. Yang sebelumnya static kita ubah ke DHCP. DHCP request sukses. Sekarang ke yang sini kita ubah ke DHCP. Requestnya juga berhasil, sudah sesuai dengan networknya. Ini 1013.
Sekarang kita ke produksi E, kita pakai DHCP juga. Request successful, aman. Untuk IP versi 6 kita masih belum. Sukses juga sukses. Kita sekarang coba yang laptop di sini. Sukses. Oke, sukses. Berarti di semua produksi sukses. Kita cek pakai command prompt ip config. Ini IP versi 4 nya sudah dapat. Untuk IP versi 6 memang belum. Nah, ini untuk domain name-nya richard.com, gateway-nya 10.00.193. Ini untuk laptop produksi A. Dan coba di produksi B, IP config 131, gateway-nya 10.0129, domain name-nya richard.com sama. Coba di produksi C, IP config ini 10.013, subnet-nya 240, grafis 28, domain name richard.com, gateway-nya juga udah sesuai. Sekarang kita cek yang di administrasi umum, kita ubah ke DHCP juga, apakah berhasil. Oke, berarti requestnya berhasil semua ya. Oke, sekarang udah berhasil. Kita udah capture yang terakhir. Kita capture hasil perintah di router 0 dan router 1 sebagai berikut. Show IP DHCP binding. Oke, kita cek. Show IP DHCP. Ini kalau mau lihat binding itu DHCP address binding. IP 10.004 itu dimiliki untuk di sini. Ntar kita cek. 10.004, nah dimiliki ini. Coba kita cek IP config all, IP config nah ini kan 10.004 dimiliki oleh hardware address-nya atau MAC address-nya ini 21613. Berarti IP address yang diberikan oleh router 1 sebagai DHCP server, dia sudah memberikan 2 IP ini secara otomatis. Sekarang kita cek yang di router 0 and IP DHCP binding. Ya, berarti ini sudah memberikan ini untuk di produksi A, produksi B, ini di produksi C, ini produksi D, ini produksi E. Jadi router 0 sebagai DHCP server, dia sudah memberikan IP ini untuk diberikan secara otomatis kepada host-host yang ada di produksi A sampai E. Jadi begitu. Jadi untuk konfigurasi DHCP server menggunakan router dan juga DHCP versi 4 sudah selesai. Untuk konfigurasinya tadi seperti ini. Tinggal kita lakukan aja langsung di router 0. Oke, jadi hanya begitu saja untuk praktikum kali ini mengenai DHCP versi 4. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.